Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review tentang mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro warna putih terbaru di tahun 2021. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Almas RS tipe Pro warna putih tahun 2021, tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Almas RS. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Raka. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling Solo, atau bisa juga follow Instagram beliau di @raka_wuling_solo. Langsung saja, inilah mobil Wuling Almas RS tipe Pro warna putih yang kita review. Pertama, kita mulai dari bagian dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,835 meter dengan tinggi 1,76 meter. Jadi untuk ukuran garasinya minimal memiliki lebar sekitar 2,5 meter. Agar akses pintu sampingnya juga mudah. Kemudian untuk panjangnya, mobil ini memiliki panjang 4,655 meter. Kalau untuk panjang garasi idealnya sekitar 5 meter. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Nah, untuk mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro ini memiliki kombinasi dua warna atau dual tone. Di bagian depan terdapat logo Wuling warna chrome. Kemudian untuk tampilan desain grillnya seperti ini. Untuk grill depannya ini memiliki aksen crossover. Kemudian di bagian atas terdapat list berwarna piano black. Serta di bagian ini juga sudah terdapat kamera depan. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kita lanjut ke bagian atas. Di sini terdapat lampu LED TRL. Kemudian untuk lampu utamanya ada di sini. Untuk bagian lampu utamanya di sini terdapat cover berwarna piano black. Lalu untuk lampu utama di sini menggunakan lampu jenis LED projector headlamp. Di bagian tengah terdapat les berwarna merah. Les ini memberikan kesan sporty karena dipadukan dengan aksen warna hitam. Serta di bagian bawah di sini terdapat lampu fog lamp. Untuk lampu fog lampnya standar. Untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan model body kit. Untuk tampilan body kit bagian depannya ini memiliki kesan gagah. Body kitnya ini memiliki warna hitam aksen karbon. Dan untuk bagian depan terdapat sensor parkir. Totalnya ada 2 buah titik sensor parkir di bagian depan ini. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro warna putih tahun 2021. Untuk modelnya di sini model dual tone. Oh iya, di bagian depan di sini terdapat emblem RS. Untuk emblem RS-nya terdapat kombinasi warna merah putih. Ini salah satu yang membedakan antara Wuling Almas biasa dengan mobil Wuling Almas RS. Sekarang kita kembali ke bagian samping, kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas. Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan sunroof dan juga panoramik yang sangat besar. Nanti kita akan lihat cara penggunaannya. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya di sini berwarna hitam. Nah, untuk yang tipe Pro ini bagian atasnya di sini ada aksen warna hitam, sedangkan untuk bodi utamanya tetap warna putih. Kemudian untuk cover spionnya di sini berwarna hitam, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung, serta di sini juga dilengkapi dengan kamera untuk bagian samping. Lanjut ke bagian jendela. Di sini untuk list jendelanya bagian atas berwarna hitam, kemudian samping warna hitam, dan untuk list bawahnya berwarna chrome. Untuk handle pintu di sini sewarna bodi, dilengkapi dengan list warna silver dan juga tombol keyless. Dari bagian handle pintu, sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini untuk tampilan velgnya menggunakan model dual tone. Untuk desainnya menggunakan model 5 jari utama. Dengan total terdapat 5 baut. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek GT Radial. GT Radialnya ini tipe Savero dengan profil ban berukuran 205/60 R17. Untuk fitur keselamatan di bagian depan, mobil ini sudah menggunakan rem jenis cakram. Kemudian lanjut ke bagian samping. Nah, di sini untuk sisi samping juga sudah dilengkapi dengan body kit. Untuk body kitnya ini model slim, memanjang hingga ke bagian belakang. Nah, yang menarik di sini untuk ban bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman rem cakram, sehingga lebih safety karena di semua sisi ban sudah menggunakan rem jenis cakram. Sedangkan untuk suspensi bagian belakang ini menggunakan model multi-link. Sedangkan untuk bagian depannya menggunakan jenis MacPherson. Dari bagian samping, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang.
Mohon maaf mengganggu tempat duduknya. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas. Di sini untuk antenanya menggunakan model antena Sharkwing. Kemudian di belakang di sini terdapat spoiler berwarna hitam, serta di bagian tengah terdapat lampu Heckmon stop lamp berfungsi sebagai lampu rem. Untuk bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan wiper. Kemudian untuk bagian backdoor di sini terdapat emblem Wuling berwarna chrome. Ada list berwarna dark chrome di bagian tengah. Kemudian untuk bagian belakang di sini lampunya sudah menggunakan jenis lampu LED rear combination lamp. Ada logo Almas Turbo di bagian sisi sebelah kanan. Kemudian untuk bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan body kit serta dilengkapi juga dengan reflektor yang memanjang hingga ke bagian ujung. Lalu di sini terdapat sensor parkir berjumlah 1, 2, 3 di bagian tengah dan 4 di ujung kanan. Total untuk bagian belakang terdapat 4 buah titik sensor parkir. Di sini terdapat lampu rem, kemudian ada lampu mundur. Untuk bagian rear underguardnya di sini memiliki aksen serat karbon, serta untuk bagian ujungnya terdapat jenis muffler berwarna chrome. Muffler dummy ini berfungsi untuk memberikan kesan sporty pada bagian belakang. Nah, kemudian untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kanan mobil. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Untuk tampilan handle pintunya kurang lebih sama seperti pintu samping. Kemudian untuk bagian sisi kanan ini juga sudah dilengkapi dengan kamera samping. Nah, seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Di sini untuk door trimnya berwarna hitam dengan aksen warna putih di bagian tengah. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama untuk bagian atas, untuk warna hitamnya di sini polos. Kemudian di ujung terdapat speaker jenis tweeter merek Infinity. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna silver. Kemudian terdapat assist grip warna silver juga. Dan untuk armrestnya di sini berwarna putih menggunakan bahan soft touch. Di bagian depan terdapat beberapa tombol. Yang pertama ada tombol window lock. Kemudian di belakangnya terdapat tombol power window, sudah auto di semua sisi. Lalu di bagian belakang di sini terdapat laci penyimpanan kecil. Untuk bagian bawah di sini terdapat satu buah cup bottle holder serta satu buah kompartemen, dan di ujung terdapat speaker utama yang juga menggunakan merek Infinity. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, di sini untuk tampilan dashboardnya berwarna hitam, kombinasi warna putih di bagian tengah. Untuk bagian atas, di sini terdapat kisi AC. Lalu di bagian tengah, di sini terdapat beberapa tombol. Ada tombol untuk pelipatan spion, ini untuk pengaturan kaca spion. Lalu RL ini untuk pengaturan arah spion yang ingin diatur. Ini untuk pengaturan labeling headlamp. Kemudian di sampingnya tombol untuk pengaturan kecerahan pada bagian MID, dan di bagian ujung di sini terdapat tombol untuk pengaturan lane departure warning. Untuk bagian bawah di sini terdapat tuas untuk pembuka tangki BBM dan juga tuas untuk pembuka kap mesin depan. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis otomatis. Dari bagian bawah sekarang kita coba masuk ke bagian dalam untuk melihat lebih jelas. Kita mulai dari bagian setir. Untuk setir di sini terdapat logo Wuling di bagian tengah serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk sisi pengemudi. Untuk sisi sebelah kiri di sini terdapat tombol untuk fitur cruise control. Untuk cruise controlnya ini sudah adaptif. Kemudian untuk sebelah kanan terdapat tombol untuk pengaturan audio switch steering. Untuk bagian setirnya di sini sudah dilapisi dengan balutan kulit. Untuk model cover setirnya ini sangat sporty karena tidak hanya polos. Lanjut lagi, untuk sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper. Kemudian untuk sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk bagian cluster meternya di sini sudah full digital berukuran 7 inci. Ini menampilkan speedometer, kemudian untuk sebelah kanan ada tachometer serta berbagai menu canggih lainnya. Untuk posisi setir di sini bisa diatur. Untuk cara pengaturnya tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini bisa diatur secara tilt steering sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Untuk mengujinya kembali tinggal dorong tuasnya ke atas. Nah, untuk tombol start stop engine-nya terletak di sebelah sisi kiri setir. Lanjut ke bagian tengah, di sini terdapat head unit yang super besar. Selain super besar, di sini juga super canggih berukuran 10,4 inci. Head unit ini terkoneksi dengan AC, kemudian juga terkoneksi dengan berbagai fitur lainnya. Dan akan kami nyalakan. Saat ini mau diambilkan kunci. Nah, kita lanjut ke transmisi. Tapi sebelumnya, nah di sini untuk bagian depan terdapat tombol hazard. Untuk tuas transmisinya di sini menggunakan transmisi matic dengan mode CVT, sehingga untuk masalah konsumsi BBM-nya cenderung lebih hemat. Apalagi di sini juga terdapat tombol eco,
sehingga kita bisa mengemudi secara eco driving. Untuk mode tuasnya kurang lebih sama. Kita lanjut ke bagian konsol. Nah, di sini untuk floor konsolnya terdapat slot USB di bagian bawah, serta di belakang transmisi di sini terdapat 2 buah cup bottle holder. Nah, di sini sudah ada kuncinya. Untuk tampilan kunci keyless-nya seperti ini. Di bagian tengah di sini terdapat tombol electric parking brake, sehingga untuk handremnya sudah tidak lagi manual. Lalu ada brake auto hold di belakangnya. Nah, untuk central lock-nya ada di bagian tengah, jadi untuk mengunci pintu dari sini. Kemudian ada tombol sensor parkir dan juga AC belakang. Untuk di bagian tengah sini terdapat konsol blok memiliki cover berbahan soft touch, terdapat aksen jahitan warna putih. Nah, di sini untuk bagian dalam konsol bloknya terdapat power outlet di bagian dalam. Ini bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Sekarang berhubungan sudah ada kuncinya, kita coba nyalakan mobil. Saya penasaran dengan tampilan head unitnya karena memang head unit ini terkenal sangat canggih. Tapi berhubung fiturnya sangat lengkap, di sini nanti akan kami jelaskan sekilas saja. Nah, di sini begitu kita aktifkan, untuk tampilan head unitnya langsung muncul seperti tablet dalam ukuran yang sangat besar sekali. Wuling menyebutnya dengan istilah smart head unit karena memang benar-benar smart. Di sini bisa langsung terkoneksi AC. Untuk semua mode pengaturan AC-nya bisa diatur secara digital. Yang menarik di sini untuk AC-nya juga sudah dilengkapi dengan ion purifier. Selain dalam bentuk digital, untuk AC-nya juga sudah auto. Untuk menu pengaturan kecepatan fan dan juga suhunya, semuanya sudah dalam bentuk touchscreen. Di bawahnya masih ada beberapa menu lain. Salah satunya ada GPS, radio, dan juga musik. Yang menarik untuk head unit ini juga bisa langsung mirroring. Kemudian ada menu Bluetooth dan juga internet connection. Sangat canggih sekali. Kapan-kapan jika diizinkan nanti akan kami buatkan video mengenai review head unitnya serta bagaimana cara penggunaannya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian sisi samping. Nah, di sini untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag. Lalu untuk bagian tengah terdapat aksen warna putih dengan bahan soft touch. Kemudian ada les warna silver. Dan di sini untuk glove box-nya menggunakan model soft opening. Terlihat sangat elegan. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter merek Infinity. Lalu ada assist remote retractable, dilengkapi juga dengan hanger. Untuk bagian samping, sun visor-nya sudah dilengkapi dengan vanity mirror, lengkap dengan lampu. Untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian tengah, nah di sini yang paling menarik, untuk lampunya sudah menggunakan lampu model dual zone, bisa dinyalakan terpisah. Untuk spion tengahnya di sini juga sudah anti seal otomatis. Nah, kemudian di sini terdapat tombol untuk sunroof. Ketika kita dorong, pertama ia akan terbuka bagian covernya. Untuk covernya ini sudah terbuka secara elektrik. Setelah covernya terbuka, selanjutnya tinggal kita buka bagian sunroof. Nah, untuk kaca sunroofnya ini sangat lebar sekali. Pertama dibuka, untuk kaca belakangnya terangkat. Kemudian perlahan sunroofnya mulai mundur. Sangat eksklusif sekali. Dengan sunroof ini kita bisa menikmati keindahan alam sekitar. Ini sangat cocok untuk digunakan saat berlibur ke daerah pegunungan. Untuk menutup sunroofnya caranya juga kurang lebih sama, tinggal kita dorong ke depan tuasnya. Tapi sebaiknya untuk pengoperasional sunroof ini tidak dioperasikan saat Anda sedang mengemudi, karena nanti bisa mengganggu fokus mengemudi Anda. Untuk buka tutup sunroof sebaiknya dilakukan oleh penumpang samping. Di sini jika ingin buka full kaca sunroof dan juga panoramiknya, kita bisa buka bagian covernya ke belakang. Nah, di sini bisa kita lihat, sangat menarik sekali bukan? Bagian atapnya full menggunakan kaca. Untuk bagian covernya ini juga sudah serba elektrik, sehingga sangat memudahkan kita untuk akses buka tutupnya. Tapi memang untuk proses buka tutup covernya ini berlangsung dengan cukup pelan. Nah, untuk tombol buka tutup covernya ada di sini, ini untuk menutup, sedangkan untuk bagian sampingnya ini untuk membuka. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh mobil Wuling Almas RS ini sangat lengkap sekali. Mulai dari bagian head unit tadi hingga ke bagian sunroof ini. Oh iya, tadi saya ada sedikit kesalahan. Untuk spion tengahnya anti dimmingnya manual. Ini ada tombol kecil di bagian belakang. Kemudian untuk bagian atas, di sini terdapat lokasi untuk tempat penyimpanan kacamata. Lanjut ke bagian sun visor sisi pengemudi. Untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror, lengkap dengan penutup. Ketika dibuka, di sini sudah terdapat lampu LED, sama seperti sun visor pada sisi penumpang depan tadi.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Wuling Almas RS tipe Pro yang warna putih ini. Dari bagian dashboard, sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk bagian joknya di sini menggunakan jok berbahan kulit berwarna hitam. Terdapat aksen jahitan warna putih pada bagian sisi. Kemudian untuk model sandarannya sporty seperti ini. Demikian juga untuk tempat dudukannya. Untuk sisi samping jok ini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk melindungi bagian bahu pengemudi dan juga penumpang depan. Sehingga jika terjadi insiden, airbagnya tidak hanya dari bagian depan tetapi juga dari bagian sisi samping ini. Sangat lengkap sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Wuling Almas RS tipe Pro warna putih 2021. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke baris kedua. Seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trimnya terlebih dahulu. Untuk tampilan door trimnya, bagian atas berwarna hitam polos. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna silver. Kemudian atas speaker jenis splitter merek Infinity. Di sini untuk tombol power window-nya sudah auto. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil, serta untuk armrest-nya menggunakan bahan soft touch, dan di bawah terdapat cup holder, serta di ujung terdapat speaker utama merek Infinity. Dari bagian door trim, sekarang kita masuk ke bagian interior. Di sini untuk bagian belakang jok pengemudi sudah dilengkapi dengan seat back pocket, sehingga bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan, bisa digunakan untuk tempat penyimpanan koran. Lalu ada AC double blower di bagian belakang. Di sini untuk pengaturannya dari bagian bawah. Di bawahnya lagi ada slot USB, bisa digunakan sebagai tempat cas. Kemudian untuk bagian bawahnya, di sini terdapat laci penyimpanan. Sekarang kita kembali ke bagian atas. Untuk bagian atas terdapat assist grip model retract. Kemudian di belakangnya terdapat lampu kabin. Untuk joknya yang bagian tengah ini memiliki kapasitas 3 penumpang. Hanya digunakan oleh 2 orang. Bagian tengahnya ini bisa digunakan sebagai armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Sangat eksklusif sekali. Untuk lebih jelas mengenai detail posisi duduk baris kedua, kita coba masuk ke bagian dalam. Di sini saya tingginya 170 cm ukuran normal. Nah, di sini untuk legroomnya masih sangat longgar sekali. Bisa dibilang ini merupakan posisi duduk yang standar. Posisi kaki masih bisa tersangga dengan sangat nyaman. Selain itu, untuk masalah lebarnya juga sangat memadai. Jika digunakan oleh 3 orang dewasa masih sangat cukup. Untuk mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro ini memiliki kapasitas 7 penumpang. Nah, untuk jok bagian tengah ini juga support dengan top letter. Di belakang masih terdapat 2 buah kursi lagi. Ini untuk posisinya bisa dilipat rata lantai sehingga memudahkan akomodasi jika kita membawa barang bawaan banyak. Untuk kursi belakang ini bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Untuk tampilan kursi belakangnya kurang lebih sama seperti kursi utama. Di sini untuk posisi joknya juga terbilang standar, tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu sempit, khas untuk penumpang baris belakang. Sayangnya untuk akses menuju ke baris belakang ini agak susah. Di sini saya masih penasaran karena untuk jok baris kedua yang saya lipat ini tidak langsung one touch tumble. Untuk akses masuk ke dalamnya apakah harus melompat atau bisa dilipat full? Sementara kita tinggalkan dulu. Untuk cara masuk ke dalam sini, kita mulai fokus ke masalah fitur. Di sebelah sini terdapat 1 buah slot USB serta ada 2 buah cup holder di bagian belakang. Nah, untuk cara membuka slot USB-nya di sini seperti ini. Serta untuk bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan kisi AC, sehingga membuat penumpang belakang tetap merasa nyaman. Demikian juga untuk sisi sampingnya kurang lebih sama. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian belakang mobil Wuling Almas RS tipe Pro warna putih ini. Dari bagian belakang, sekarang kita coba ke bagian bagasi. Secara basic, mobil Wuling Almas ini masih menggunakan basic yang sama dengan Wuling Almas sebelumnya. Oh sayang, belakangnya full. Tapi kurang lebih untuk masalah bagasinya hampir sama dengan Wuling Almas yang tipe sebelumnya. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian mesin saja. Mobil Wuling Almas ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan 4 silinder dengan dilengkapi teknologi DOHC serta dilengkapi juga dengan teknologi turbocharge. Nah, di sini untuk bagian kapnya sudah dilapisi dengan peredam dan juga sudah dicat dengan sewarna bodi. Mesin ini mau menghasilkan max power hingga di angka 140 HP dan torsi maksimal mencapai 250 Nm. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Di antaranya ada sistem pengereman otomatis atau forward collision warning.
Lalu ada fitur collision mitigation system, serta ada juga fitur automatic emergency braking. Yang membedakan dengan tipe biasa, untuk tipe Pro ini juga sudah dilengkapi dengan fitur traffic jam assistance, kemudian ada intelligent cruise assistance, serta fitur seperti lane departure warning dan juga lane keeping assist. Sangat canggih sekali bukan? Nah, kurang lebih itulah video mengenai review mobil Wuling Almas RS tipe Pro yang warna putih terbaru di tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Almas RS. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Almas semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil ya di Tumas Mobil. Terima kasih.